Gue nggak pernah nyangka, liburan camping di Lau yang awalnya buat seru-seruan, malah jadi mimpi buruk terpanjang dalam hidup gue. Lo percaya nggak sama kutukan? Dulu sih gue ketawa aja dengar begituan. Sekarang, gue percaya banget. Gunung Lau itu hidup, dan dia punya cara sendiri buat ngejaga dirinya. Kisah ini dimulai saat gue dan teman-teman mutusin buat camping. Nggak ada firasat buruk sama sekali, yang ada cuma semangat liburan. Tapi Lau punya rencana lain buat gue. Kejadian pertama, pas lagi masak mie tengah malam, tiba-tiba dengar suara gagak kencang banget. Tapi anehnya, suaranya kayak nangis. Anjir, berinding disco gue. Bulu kuduk langsung berdiri semua. Gue coba tenangin diri, mikir positif. Mungkin cuma perasaan gue aja, kecapean abis jalan. Tapi suara itu makin lama makin jelas, makin sedih. Kayak ada yang bener-bener menderita di laut. Kejadian kedua, pas pagi gue nemu bulu gagak hitam legam di depan tenda. Bulunya gede banget, nggak kayak bulu gagak biasa. Gue iseng nyimpen, malamnya mimpi buruk. Mimpi dikejar-kejar gagak raksasa di laut. Jantung gue udah mau copot, keringet dingin semua. Gue bangun, langsung buang tuh bulu sialan. Tapi rasa takutnya masih nempel. Gue mulai ngerasa ada yang nggak beres sama laut. Besok paginya, gue nemu bulu gagak hitam legam persis di depan tenda. Bulunya gede banget, nggak wajar. Lebih gede dari bulu gagak yang pernah gue lihat. Insting gue udah nggak enak, tapi gue begonya malah gue simpen tuh bulu. Bener aja, malamnya gue mimpi buruk parah. Mimpi dikejar-kejar gagak raksasa yang marah banget di tengah hutan lau. Jantung gue serasa mau copot, keringet dingin ngebasahin seluruh badan. Langsung gue bangun, nggak pakai lama gue langsung nyari tuh bulu sialan. Gue lempar jauh-jauh ke jurang. Tapi tetap aja, rasa takut itu masih nyisa. Gue coba buat tenang, ngobrol sama Budi dan yang lain. Tapi pikiran gue udah gak karuan. Rasanya ada yang ngawasin gue terus dari kejauhan. Gue jadi parnoan sendiri di tengah laut yang seharusnya damai ini. Kejadian paling parah pas kita lagi packing buat balik. Tiba-tiba aja kabut tebel banget datang. Langsung nutupin semua pandangan. Kayak ada tembok putih di sekeliling kita. Terus Budi teriak histeris. "Lihat itu, gagak banyak banget." Anjir beneran, ratusan gagak ngerubungin kita. Terbang rendah, muter-muter di atas kepala. Mereka gak nyerang fisik, tapi tatapan matanya kayak mau nyedot jiwa gue. Pagi itu gue nemu bulu gagak hitam legak di depan tenda. Warnanya pekat, seolah menyerap seluruh cahaya. Ukurannya gak wajar, jauh lebih gede dari bulu gagak yang pernah gue lihat. Gue iseng nyimpen bulu itu di tas, niatnya buat kenang-kenangan. Tapi malamnya, mimpi buruk itu datang. Mimpi yang bikin gue gak bisa bedain mana nyata, mana cuma ilusi. Di mimpi itu, gue dikejar-kejar gagak raksasa di laut. Paruhnya tajam kayak belati, matanya merah menyala penuh amarah. Gue lari sekuat tenaga, tapi gagak itu makin dekat. Setiap kepakan sayapnya kayak ada gempa kecil yang bikin tanah bergetar. Jantung gue udah mau copot rasanya. Keringat dingin ngebasahin seluruh badan gue. Gue kebangun dengan napas terengah-engah. Langsung gue cari tuh bulu sialan. Tanpa pikir panjang, gue keluar tenda dan buang bulu itu sejauh mungkin. Gue berharap dengan ngebuang bulu itu, mimpi buruknya juga ikut pergi. Tapi gue salah. Kejadian yang lebih parah justru udah nunggu di depan mata. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi pas packing besok. Kita semua panik, nggak tahu harus ngapain. Budi udah pucet pasi, yang lain cuma bisa diem ketakutan. Gue coba buat tenangin diri, tapi percuma. Tatapan gagak itu makin lama makin intens, kayak nyari sesuatu. Tiba-tiba, salah satu gagak terbang mendekat ke gue. Matanya fokus banget. Gue ngerasa kayak diseret paksa ke masa lalu, ngeliat kakek gue muda lagi, ngerampok sarang gagak di laut. Rasa bersalah langsung nyerang gue. Nggak tahan lagi, gue teriak sekuat tenaga. Gue minta maaf atas apa yang kakek gue lakuin. Tolong, jangan ganggu kami lagi. Ajaibnya, kabut mulai menipis, gagak-gagak itu terbang menjauh perlahan. Tapi sebelum pergi penuhnya, salah satu gagak terbang mendekat, ngejatuhin sesuatu di depan gue. Ternyata sehelai bulu gagak, tapi bulu ini beda. Warnanya putih bersih, kayak harapan. Ternyata kakek gue gak cuma ngambil telur, tapi juga ngebunuh salah satu gagak pelindung lau. Makanya dendamnya turun-temurun. Tapi dengan minta maaf, gue udah ngelepas kutukan itu. Gue sadar, lau itu sakral, gak boleh dirusak. Sekarang setiap kali gue balik lau, gue selalu bawa sesajen buat para penjaga. Dan setiap kali gue dengar suara gagak, gue gak lagi takut. Gue ngerasa kayak dipanggil pulang. Lau udah jadi bagian dari diri gue, dan gue akan selalu menjaganya.